Badan Pemulihan Aset Kejaksaan RI resmi menggelar BPA Fair sebagai langkah nyata transparansi pengelolaan aset rampasan negara. Tak hanya memamerkan barang mewah, ajang ini menjadi wadah bagi publik untuk berpartisipasi langsung dalam memulihkan kerugian negara melalui proses lelang yang akuntabel. Mengusung tema pemulihan aset untuk kesempurnaan keadilan, gelaran BPA Fair yang berlangsung di Jakarta mulai dari 18 hingga 21 Mei ini menjadi jawaban atas nasib barang sitaan negara. Tak hanya memamerkan aset mewah seperti mobil sport dan karya seni, versi online ajang ini juga berhasil memikat ratusan ribu pengunjung dengan jaminan lelang telah mencapai 12 miliar rupiah lebih. Forum ini menjadi bukti nyata pengelolaan aset negara yang transparan dan akuntabel. Ya, jadi intinya BPA Fair adalah tonggak di mana kami membuka diri dan menginformasikan seluas-luasnya bahwa proses lelang bisa diikuti oleh siapapun dengan harga yang sangat kompetitif dan bisa dibeli dalam keadaan tanpa masalah. Penegakan hukum saat ini konsepnya sudah bukan hanya memidanakan orang, tapi lebih dari itu memulihkan kerugian para korban. Siapa korban? Tergantung perkaranya. Bisa negara dalam hal korupsi dan sebagainya, bisa juga masyarakat umum. Kesuksesan pengembalian aset ini tak lepas dari sinergi erat bersama Direktorat Jenderal Kekayaan Negara atau DJKN Kementerian Keuangan. Kolaborasi lintas instansi ini memastikan setiap prosedur lelang berjalan sesuai regulasi, guna mengoptimalkan nilai jual barang rampasan bagi kas negara. Lelang itu sekarang secara digital dapat diikuti kapan saja, di mana saja. Jadi semuanya sekarang menjadi lebih mudah, lebih cepat, dan transparan. Melalui optimalisasi aset rampasan yang menjadi penyempurna penegakan hukum, diharapkan hak masyarakat dan negara dapat kembali pulih seutuhnya. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, pelemahan rupiah kian tak terbendung hingga tembus lebih dari 17.600 per dolar Amerika Serikat. Ekonom bilang depresiasi rupiah yang terus terjadi justru berpotensi menekan kelompok menengah bawah dan masyarakat di pedesaan melalui impor pangan dan energi, bahan baku pertanian hingga daya beli yang tertekan. Usai jeda, Kompas Bisnis akan hadir bersama Yan Rahman.